Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam benda. Batu, meja, dan lemari juga termasuk benda. Coba dari kedua itu, apakah perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam benda hidup. Kalau batu, terus lemari, dan juga pintu itu termasuk dalam benda mati. Seperti itu. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, dan juga mempunyai volume. Benda disebut benda manusia, hewan, tumbuhan, batu termasuk dalam benda. Tahukah anak-anak yang termasuk bukan benda? Batu termasuk benda dikarenakan memiliki massa dan juga memiliki volume. Sedangkan cahaya itu tidak memiliki massa dan juga tidak memiliki volume, seperti itu. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan mengamati benda dan bukan benda seperti yang Ibu berikan di sini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat fisik benda. Benda itu memiliki sifat fisik. Sifat fisik ini yang dapat kita lihat oleh mata kita, seperti itu. Nah, sifat fisik benda itu ada ukuran benda. Ukuran benda itu ada panjang, pendek, terus ada berat, ringan. Selanjutnya ada bentuk benda. Bentuk ini ada persegi, ada segitiga, lingkaran, bola, seperti itu. Selanjutnya ada warna benda. Warna itu ada warna merah, warna hijau, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar untuk mengelompokkan sifat fisik benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warnanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menuliskan informasi tentang benda melalui peta ini. Nanti akan Budara tayangkan di layar, oke? Sifat fisik benda sifat-sifat benda, jenisnya, dan juga ciri-cirinya, seperti itu. Nah, salah satu sifat fisik benda itu ada ukuran. Salah satu ukuran benda itu ada panjang benda. Nah, untuk mengukur panjang benda itu kita menggunakan yang namanya meteran. Nah, meteran itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada meteran pita. Seperti ini bentuknya meteran pita. Nah, meteran pita ini digunakan biasanya untuk mengukur baju atau mengukur bahan kain, seperti itu. Selanjutnya ada penggaris. Seperti ini penggaris. Mungkin anak-anak sudah terbiasa dalam bentuk penggaris ya. Penggaris ini biasanya untuk mengukur kertas atau buku, seperti itu. Nah, selanjutnya ada meteran saku. Meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur lemari atau pintu, seperti itu. Biasanya yang menggunakan adalah Pak Tukang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada meteran roll. Nah, meteran roll seperti ini anak-anak. Meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur luas halaman, seperti itu. Biasanya menggunakan juga Pak Tukang. Nah, anak-anak untuk mengukur panjang suatu benda itu kita menggunakan satuan baku. Satuan baku itu salah satunya ada sentimeter. Coba anak-anak lihat penggaris yang anak-anak punya. Pada penggaris itu ada satuan sentimeter. Nah, nanti anak-anak akan belajar menghitung satuan panjang menggunakan penggaris. Satuan panjang dalam penggaris itu dimulai dari angka 0, ya, dimulai dari angka 0. Nanti anak-anak akan mengerjakan ayo berlatih di halaman 8. Nanti akan Budara tampilkan halamannya di layar. Oke, selanjutnya apakah anak-anak tahu jika beberapa alat musik itu juga termasuk benda? Nah,
Alat musik yang tidak bernada atau tidak memiliki nada itu disebut dengan alat musik ritmis. Nah, meskipun tidak bernada, tetapi alat musik tersebut masih bisa untuk mengiringi musik. Beberapa contoh alat musik ritmis akan Butera tampilkan di sini. Ada konga, ada maracas, tamborin, triangle, kendang, drum, tifa, timpani, dan gong. Konga itu cara memainkannya dengan cara dipukul, maracas dengan cara digoyangkan, tamborin dengan cara dipukul, triangle juga dengan cara dipukul, kendang, drum, tifa, timpani, gong itu juga dengan cara dipukul. Apakah kalian pernah memainkan alat musik tersebut? Selain menggunakan alat musik, musik ritmis itu juga dapat menggunakan tepuk tangan atau menggunakan alat-alat sederhana seperti botol yang diberi biji-bijian atau batu. Itu juga dapat menjadi alat musik ritmis. Nah, sekarang kita akan berlatih yang namanya membuat pola irama lagu dengan menggunakan ketukan kuat, sedang, dan lemah. Ketika kita mau menggunakan ketukan kuat, kita menggunakan 5 jari kita ini, ketukan kuat. Nah, ketika ketukan sedang itu hanya menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, kalau ketukannya lemah itu hanya menggunakan 1 jari. Butera ulangin ya, ketukan kuat menggunakan 5 jari. Kalau sedang 2 jari, lemah 1 jari. Nanti tugas anak-anak adalah mempraktikkan pola 1, 2, 3, dan 4 serta 5 pada buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketukan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang benda. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Tadi kita juga sudah belajar benda dan juga bukan benda. Oke, kita juga sudah belajar yang namanya sifat fisik benda. Ya, ada ukuran, ada bentuk, ada warna. Selanjutnya yang selanjutnya kita belajar tentang mengukur panjang benda menggunakan beberapa alat ukur. Nah, menggunakan meteran ya. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang pola irama sederhana. Ada 3, pola irama kuat, sedang, dan juga lemah. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Butera. Butera akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.